memberi. Dalam pandangan masyarakat umum, ketika seseorang memberi, si pemberi adalah orang yang rugi. Sedangkan si penerima adalah orang yang beruntung. Alasannya adalah si pemberi kehilangan barang yang sebelumnya dimilikinya, sedangkan si penerima mendapat sesuatu sebagai miliknya. Anggapan salah inilah yang membuat banyak orang hanya mengharapkan sesuatu dari pihak lain, tetapi sama sekali tidak pernah berpikir untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang sedang membutuhkan. Dalam kitab Wisuddhimagga, Buddha Gosatera memberikan definisi sebagai sesuatu yang diberikan dengan niat disebut dengan dana. Pandangan agama Buddha dalam hal memberi dan menerima bertolak belakang dengan anggapan masyarakat umum. Si pemberi justru yang beruntung karena ia seperti orang yang sedang menanam benih, yang memungkinkan baginya untuk memetik buah di waktu kemudian. Sementara itu, si penerima dapat dianggap mengalami kerugian karena ia seperti orang yang telah mempergunakan atau menghabiskan tabungan kebajikan yang disimpannya di waktu lampau. Dengan alasan inilah, Sang Buddha Gotama tidak mengajarkan bahwa menerima dana merupakan suatu keberuntungan, rezeki, dan sebagainya. Sebaliknya, beliau justru mengatakan bahwa memberikan dana adalah suatu berkah, yaitu berkah utama. Seseorang cenderung lebih banyak mendapatkan dan mengumpulkan segala sesuatu. Seseorang sibuk dengan berbagai kegiatan untuk mencari, kemudian menumpuk hasil dari pencariannya. Meskipun semua itu tidak benar-benar diperlukan. Dalam keadaan demikian, kegiatan memberi seolah-olah terasa asing dan terabaikan, tergantikan oleh kegiatan mencari dan mengumpulkan. Kehidupan seperti demikian akan mengkondisikan sebagian orang untuk hidup dalam pemuasan indrawi yang bisa mengakibatkan seseorang itu lupa akan orang lain untuk saling berbagi dan memberi. Banyak orang, terutama orang yang berwatak kikir, akan tertawa mendengar kata-kata memberi. Karena baginya, orang yang telah memberikan sesuatu pasti akan mengurangi apa yang dimilikinya. Mana mungkin miliknya akan bertambah. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena ia hanya melihat dengan menggunakan kacamata duniawi. Batinnya masih sangat terikat atau melekat kepada apa yang dimilikinya sekarang. Ia belum sadar bahwa apa yang dimiliki itu adalah buah dari kedermawannya dahulu. Di zaman Buddha, ada seorang yang sangat kikir, bernama Todeya. Karena kedunguannya, ia terikat kepada hartanya yang demikian hebat. Sehingga, setelah meninggal, ia terlahir kembali menjadi seekor anjing yang menjaga tempat di mana ia menyembunyikan harta karun sewaktu masih hidup sebagai manusia. Barulah setelah Sang Buddha menceritakan kepada anak Todeya, para keluarga percaya bahwa seekor anjing itu adalah Todeya. Anak tersebut kemudian sadar bahwa harta yang dimiliki oleh ayahnya bukan memberikan kebahagiaan, tetapi sebaliknya akan membawa orang itu ke alam penderitaan.
Lalu, bagaimana cara untuk mengurangi keserakahan dalam diri seseorang? Sang Buddha mengajarkan, tahapan pertama adalah mempraktikkan kemurahan hati atau berdana. Berdana merupakan suatu latihan yang paling ampuh. Praktek berdana merupakan dasar dari kebajikan-kebajikan lainnya. Sang Buddha juga mengatakan bahwa seandainya para makhluk tahu bahwa berdana itu memberikan buah yang sedemikian besar, maka dengan pikiran yang gembira, yang terbebas dari noda kekikiran, pasti mereka akan berdana. Oleh karena itu, bila kita menginginkan kebahagiaan, berbuatlah kebaikan dengan mengembangkan kedermawanan terhadap sesama. Sesuai ajaran Sang Buddha, para umat dianjurkan untuk mengembangkan kedermawanannya, memberikan dana kepada para biku, atasilani, dan siapa saja yang membutuhkan. Dikatakan bahwa ada 3 jenis orang yang harus kita ketahui. Yang pertama, orang bagaikan awan tanpa hujan. Orang bagaikan awan tanpa hujan adalah orang yang tidak memberi apapun kepada siapapun, baik itu kepada petapa, brahmana, orang miskin, orang terlantar, ataupun orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang bagaikan hujan lokal. Ia adalah orang yang memberikan hanya kepada beberapa orang saja. Yang ketiga, hujan di mana-mana. Dalam hal ini adalah ia yang memberi kepada semuanya, baik itu pertapa, orang miskin, orang terlantar, ataupun orang yang membutuhkan. Memberi sesungguhnya adalah kewajiban kita semua, yang membuat hidup seorang lebih bermakna, berisi, bermanfaat, dan berguna bagi orang lain. Dengan kita berbagi, memberi kepada orang lain, berarti kita telah membantu meringankan beban orang lain, serta kita juga membantu diri kita sendiri untuk belajar melepas. Dari melepas, berarti seseorang telah membebaskan diri dari kemelekatan, yang merupakan lingkaran samsara. Kapanpun dan dimanapun, seseorang dengan pemahaman serta pengertian benar tentang berbagi, ia akan penuh semangat untuk selalu membantu orang lain. Akan selalu ada yang disisihkan untuk orang lain. Oleh karena itu, mari saling berbagi, saling memberi, karena pemberian sejatinya tidak pernah rugi, dan pasti mendapatkan meskipun tanpa mengharap. Karena sesungguhnya, jika kita berbagi, kita bukan hanya sedang membantu orang lain ataupun makhluk lain, namun sesungguhnya adalah kita sedang membantu diri kita sendiri untuk lebih bahagia sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih, semoga Anda berbahagia.